Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Di dalam anugerah-Nya kita dapat menikmati kasih setia dan pemeliharaannya dalam hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Masing-masing mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini dimulai dari pertolongan yang datangnya dari Allah Tritunggal, Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, karena firman-Nya berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saya mau sapa buat setiap jemaat di tempat ini. Shalom. Bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini maupun secara online. Saya akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan berita anugerah terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dia kepada Allah dan yang sempurna. Kuasa Allah pasti melawat setiap kita. Marilah kita membuka hati untuk menyembah Tuhan. Biar Yesus selalu menjamah hati kita dan kehidupan setiap kita. Bahwa Roh Kudus hadir di sini, menaungi setiap kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan sekali, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk
Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita ucapkan dengan kelembutan hati kepadamu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu yang begitu indah. Buat setiap kami Tuhan, Engkau izinkan kami untuk kami boleh berada di tempat ini, boleh memuji, boleh menyembah-Mu Tuhan. Di mana Tuhan selalu menjamah setiap hati kami dengan segala kerinduan kami Tuhan. Keinginan kami untuk memuji, memuliakan-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Roh Kudus yang selalu hadir di kehidupan kami Tuhan, yang menaungi setiap kami. Kami mau serahkan Tuhan, ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Hari ini adalah hari yang terindah, amin. Saya undang jemaat boleh memberikan salam kepada kanan kiri kita dan berikanlah senyuman yang termanis buat saudara kekasih maupun buat Tuhan. Saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh menaikkan setiap iman kita. Mari kita muji Tuhan bersama-sama bahwa hari ini adalah hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Hari yang
diri kita selalu ada Tuhan. Saya undang jemaat boleh lebih lagi bertepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan selalu ada di sekeliling kita. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jemaat saja boleh puji Tuhan. Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, Yesus selalu bersamaku. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Di dalam musim kehidupan kita yang silih berganti, kasih Tuhan selalu abadi buat setiap kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati dan selalu melindungi setiap kita. Di dalam setiap masalah apapun, Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih
seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Duduk di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan, dalam kasih setiamu Engkau masih menyertai setiap kehidupan kami, bahkan menopang kehidupan kami sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan yang terindah untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati
ibadah hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di Pos-P yang ada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh mengalami mukjizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kesembuhan kepada mereka, bahkan kesabaran kepada setiap keluarga yang boleh merawatnya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis Tuhan yang boleh juga Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan dalam kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap mereka, supaya mereka Tuhan juga boleh merawatnya dengan baik Tuhan, dengan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang saat ini mengalami pergumulan dalam hal lainnya, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam ekonomi, atau pendidikan anak-anak, bahkan hal-hal lainnya Tuhan yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka ini Tuhan, ketika mereka mengalami masalah Tuhan, mereka tidak undur diri dari hadapan-Mu Tuhan, tetapi mereka boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, melewati setiap masa demi masa yang mungkin sulit bagi mereka Tuhan. Tapi kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memperteguhkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tidak undur dari hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap iman, pertumbuhan iman mereka Tuhan. Kiranya semakin hari mereka boleh menjadi jemaat yang sungguh dewasa di dalam Engkau, mempunyai pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang mereka ikuti, bahkan persekutuan-persekutuan yang mereka ikuti, bahkan setiap firman Tuhan yang mereka renungkan tiap harinya Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi pedoman dalam hidup mereka, menjadi satu kekuatan dalam hidup mereka untuk boleh menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang tempat ini, bahkan untuk setiap majelis, pengurus komisi, bahkan setiap hamba Tuhan lainnya Tuhan, bahkan setiap aktivis, guru-guru sekolah minggu maupun penata layan lainnya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan kami kesatuan hati, Tuhan yang akan menolong kami dalam kami mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya kami boleh melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang takut akan Engkau, bahkan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pos PI yang ada di bawah naungan gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberkati kedua Pos PI ini Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh menceritakan kasih Tuhan bagi sidang jemaat yang dilayani, bahkan setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengar Injil itu, mereka boleh mendengar kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk YPKA sekolah ini Tuhan, tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan memakai sekolah ini boleh menceritakan kasih Tuhan kepada setiap anak-anak yang Tuhan sudah percayakan untuk boleh dididik di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati setiap para pengurus yayasan, bahkan setiap kepala sekolah yang ada, guru-guru yang ada, karyawan, semuanya Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, menolong, memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak mendidik secara pengetahuan saja, tetapi mereka juga boleh mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh membimbing dalam kerohanian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong setiap para pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah para pemimpin yang ada Tuhan boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan melindungi bangsa kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini Tuhan boleh Engkau jaga. Dan kami sungguh yakin Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kami, bahkan bagi kota ini, bahkan bagi negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, biarlah Tuhan senantiasa menjadi pegangan setiap kita. Maka berkat akan kehidupan selalu tercurah buat setiap kita. Di mana keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah
hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, hari yang Kau kuduskan bagi kami. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya sebagai anak-anak-Mu kami akan duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus untuk mendengarkan, untuk memperhatikan sapaan dan petunjuk-petunjuk-Mu. Agar hidup kami makin berkenan sesuai dengan status kami sebagai anak-anak Bapa di surga. Kami sadar diri akan segala kekurangan, keterbatasan bahkan ketidakmampuan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, membukakan hati pikiran kami, menyingkapkan semua yang terselubung sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, menghayati firman-Mu, dan dengan pertolongan-Mu kami dapat menjadi pelaku firman-Mu sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menjadi penyambung lidah-Mu hari ini. Tuhan, kami mohon Engkau yang menyempurnakan persiapan hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dalam melaksanakannya. Sembunyikan di belakang kayu salib-Mu sehingga hanya Engkau yang nampak, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan di dalam pemberitaan ini, dan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disilahkan Bapak Ibu untuk duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuai dengan tema dan nats ayat yang diberikan kepada saya, hari ini kita akan membahas tema peran iman dan visi dalam membangun keluarga. Teksnya diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5.
sudah terpampang di sana. Saya akan bacakan Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian bunyinya. Berkat Tuhan pangkal selamat, itu judul berikutnya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 3. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panah dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema yang diberikan adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, anak. Patokannya itu. Dalam bahasa Inggris family. Tapi kalau ditarik kepada bahasa Jawa, itu akan bergeser menjadi lebih luas, menjadi family. Tidak terbatas pada bapak, ibu, dan anak. Nanging ponaan, mbok cilik, mbok golek ditakoni nika nggih tasik permili kula. Ngoten. Ya maklum lah ya. Jenenge basa Jawa iki kan ngono ya. Itu. Ya sing ngomong ya ora tau belajar bahasa Inggris, tapi paling tidak kan yo ngerti. Oke. Keluarga ini berangkat dari perkawinan. Nuwun sewu, ditayangkan. Harus tahu definisinya apa perkawinan itu. Saya sudah tulis di teks itu, di ringkasan, ini namanya ringkasan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia seumur hidup berdasarkan iman Kristen. Definisinya harus jelas. Dari definisi ini saudara-saudara, sudah terkandung apa yang diminta dalam tema ini, yaitu dasar dan visinya. Berdasarkan iman Kristen, itu dasarnya. Membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, itu visinya. Kan begitu. Bapak, Ibu, dan saudara, lihat ini. Terkandung juga asasnya. Kita perhatikan. Ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Arti dari ikatan lahir batin ialah berangkat dari rasa cinta, kasih, sayang. Tidak boleh ada faktor eksternal seperti zaman Siti Nurbaya kawin paksa. Tidak ada. Ya, lahir batin. Ini. Jadi memaksakan, sudah kadung dijodohni dan lain sebagainya, lah itu bukan lahir batin. Tapi kalau sekedar ya orang tua sebagai mediator ya, atau orang yang dituakan pendeta ya,
para rohaniwan sebagai mediator ya boleh, sekadar memperkenalkan saja, begitu. Baik, ini dari situ terbentuk sebuah rumah tangga. Baik, ini rumah tangga konteks sekarang, konteksnya KB 2 anak cukup. Laki perempuan apa? Sama saja ya, sakjane rodok ora pas titik, 2 anak cukup ya silahkanlah, tapi laki perempuan ki yo ora padha. Iya jadinya juga laki perempuan sama saja yo ora padha, kan begitulah. Oke. Next. Ini dasarnya saudara-saudara. Dasarnya ibarat rumah, iman Kristen itu adalah dasarnya, fondasinya. Ya. Kalau fondasi rapuh, rumah rubuh. Kalau fondasi kukuh, rumah teguh. Demikian pula rumah tangga Kristen. Kalau pondasinya kukuh, wah rumah tangganya kukuh. Ya, amin ya saudara-saudara. Pondasi itu apa? Pondasinya ialah iman Kristen. Maka pada ayat 1 tadi bicara, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Artinya apa? Artinya melibatkan Tuhan, artinya meletakkan rumah tangga itu di dasar yang kuat. Dasarnya ialah iman Kristen. Iman Kristen itu bersumber pada Kristus. Ini sumbernya. Sumbernya Kristus. Lah Kristus itu apa? Sudah saya tulis di ringkasan itu. Kristus itu sudah teruji, sudah terbukti. Teruji apanya? Saudara-saudara, teruji dari pencobaan. Ingat Matius 4 ayat 4 dan seterusnya itu sampai 11. Tuhan Yesus sudah dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. 3-0. Beda dengan Hawa dan Adam. 1 kali dicoba langsung kalah. Tapi Tuhan Yesus menang. Cobaan apa lagi? Cobaan penderitaan. Cobaan hinaan. Caci maki melumpuk dadi siji pada Jumat Agung. Tetapi Tuhan Yesus menang. Nuwun sewu ngombe sik. Terima kasih wis dicepaki air di sini. Baca Matius 10 ayat 40. Barang siapa memberi secangkir air sejuk kepada hambaku ini, maka ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi si nyapi diberkati Tuhan. Baru secangkir air sejuk. Itu loh. Ya, amin apa mboten? Amin. Lah amin sok dicepaki neh. Tapi ya rasa sak galon ya, kan begitu. Kita sersan saja. Artinya serius dalam kesantian. Ini membahas keluarga bukan KKR. Pak, Bu. Ya. Kristus sudah terjun. Coba Kak Yesus waktu itu emosi, dilolokne panas atine. Kayak aku pamene, kamu ndak ngerti saya ya. Siapa saya kamu ndak tahu. Wes aku tak mudun kok salib. Tunuk kalah kabeh. Hebat Yesus. Tapi tujuannya gagal. Yesus tidak mati disalibkan.
Itu Yesus sabar. Alkitab mencatat, ia sabar, ia taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Menang. Setelah mati, bangkit lagi, menang dari kematian, menang dari alam maut. Itulah hebatnya Yesus. Maka kalau nyanyi, kita umat pemenang, kita umat pemuji, ya benar ya. Karena Tuhan Yesus dan kita lebih dari pemenang. Sing menang Tuhan Yesus, kita melok-melok menang. Ibarat nonton kesebelasan sepak bola, sing menang timnya awake dhewe sing surak-surak, le surak ngungkuli sing main. Lah begitulah artinya lebih dari pemenang itu kan begitu toh. Betul enggak? Gini Bapak Ibu. Dan pada akhirnya suatu pernyataan proklamasi yang luar biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 28 ayatnya 18. Kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu, Yesus memegang segala kuasa. Kuasane iblis, setan, tuyul, nini pelet, oklek, oponek dan lain sebagainya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, kuasane pejabat apapun juga di tangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Seperti panjenengan nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Amin. Allah kita yang hebat, pemegang segala kuasa di surga dan di bumi itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Oleh karena itu beliau memanggil, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberi kelegaan kepadamu. Bukankah di dunia ini penuh keletihan? Bukankah beban berat? Jangan datang pada siapa-siapa, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengerti, sing senggel-senggel, letih lesu berbeban berat, mikirkan jodoh dan lain sebagainya. Oh, Tuhan Yesus jawabnya, beliau yang menciptakan laki-laki dan perempuan lebih hebat daripada pabrik botol. Ada botol, ada tutupnya, ada laki-laki, ada perempuan, itu jodohnya. Amin. Aku ke wis lakoni kok, ya puji Tuhan jadi kasih jodoh itu. Oke, ini pondasinya saudara-saudara. Pondasi Kristus ini perlu ditanamkan erat-erat. Bukan hanya ajaran moral. Ajaran moral di Alkitab banyak, tapi itu penting. Tapi fondasi Yesus itu penting. Kristologi itu kudu mantep. Karena apa? Banyak orang Kristen lek wis keserang kristologinya, bibliologinya kalah, ngelempruk kaya bola dewa, ilang gapite. Saudara-saudara, wayang lek ilang gapite kan ngelempruk ngono ya. Nah, ini perlu ditinjau lagi pembelajaran ini ya. Nah, nyanyian itu juga begitu. Coba saudara-saudara, aku lek mendengar nyanyian, lek ning TK umum sih ndak masalah, tapi lek TK Kristen nek nyanyiane nggak nyalahne loh saya. Tapi alangkah baiknya kalau ditambahi nyanyian-nyanyian itu yang doktrinal. Contohnya ya,
topi saya bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Lah kawit biyen topi ya bundar. Coba diganti, Yesus Tuhan saya, Tuhan saya Yesus. Kalau bukan Yesus, bukan Tuhan saya. Lu ngono kan yo ketok Kristen gitu loh ya. Ini lagi apa nih nyanyiannya bingkong badannya besar. Lebih aneh binatang bebek, kakinya panjang, lehernya. Kawit biyen bebek ini lehernya panjang, kakinya pendek. Tidak ada yang heran kalau lehernya pendek, kakinya panjang. Heran. Ya. Doktrin. Ada nyanyian yang baik ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Ya, dia hidup bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Baru itu doktrin hebat. Ini fondasi Kristen, saudara. Next, berikut. Nah, tadi disebutkan masih di dalam ayat 1 itu apa, saudara-saudara? Percuma bangun pagi-pagi, tidur sampai malam-malam, tapi yang dimakan adalah apa? Hasil roti yang jerih payah. Dalam visi untuk mewujudkan kesejahteraan memang harus bekerja. Ya, itu. Tapi harus diingat bahwa keluarga yang didirikan itu tadi harus dijaga. Percuma pengawal berjaga kalau Tuhan tidak menjaga kota. Keluarga itu perlu dijaga. Ya. Karena apa, saudara-saudara? Ancaman keluarga itu banyak. Baik eksternal dari luar maupun internal. Kalau Rasul Yakobus bicara bahwa manusia dicobai oleh keinginannya, itu adalah pencobaan internal. Eksternalnya banyak juga sudah. Yang saya garis bawahi yang sering terjadi pada gangguan supaya keluarga itu, ancaman terhadap keluarga itu biasanya ekonomi, biasanya selingkuh, biasanya perceraian. Nah ini ya nuwun sewu, saya ndak sok-sokan, tapi semua ya tahulah rata-rata sejak zaman jejak masa Pak Syo itu. Kalau saya ini selain rohaniwan, saya juga sebagai lawyer, konsultan hukum, advokat, apa itu. Nun saya apa? Kasus yang dari sekian kasus itu yang sering masuk kepada saya itu kasus perceraian. Di antaranya ya, yang Kristen juga ada, tapi sedikit. Ya. Ini ancaman, saudara-saudara. Keluarga bisa terancam dari situ. Nah bagaimana? Jangan sudah terjadi kasus lalu datang kepada advokat. Ya. Lebih baik menjaga sebelum kena. Itu. Betul itu. Ya puji Tuhan. Kasus-kasus yang disampaikan itu yang perceraian itu rujuk kembali itu saya senang, bukan main itu ya. Nasihat saya ya kalau mau cerai itu loh, wong iki usume manten loh, sing bujang-bujange pengen kawin, lha kok sampean wis duwe kok ya pengen cerai loh. Bakal kleru aku ngono. Lah gini-gini lho Pak, bla 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 begini-gini. Ini nanti wong ibu ini sik cantik kaya ngono, kira-kira apa ndak enek sing ngeswe cek van lagi.
mesame. Oh kira-kira bisa naik ban serep iki ya. Yang laki juga demikian. Coba nanti kalau terjadi ndak mesakno anakmu. Melok ibu ikut bapak tiri. Melok bapak ikut ibu tiri. Dik ceritanya ibu tiri itu ya kayak begitu itu. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Iya, dan seterusnya kayak ngene kayak gak sata terus nih gue nek sing nangis. Pak, ini perlu dijaga. Jaganya dengan apa? Melibatkan Tuhan. Mergo Tuhan ki ndak ketok, libatkan firman Tuhan. Carane pripun? Nah itu gambarnya itu ibadah keluarga, family altar. Bapak, ibu, anak-anak dijak maca Alkitab bareng, dijak berdoa bareng. Nah ini mulai dari kecil. Saudara-saudara, ini yang diamanatkan oleh iman Kristen dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Ya, ini. Selain itu ibadah di gereja. Ibrani 10 ayat 25. Jangan meninggalkan ibadah. Itulah apa saudara-saudara untuk menjaga keluarga dari bencana keluarga. Baik ekonomi maupun keutuhan keluarga ada di situ. Next. Baik. Tadi sudah saya sampaikan, menurut visinya, keluarga itu ingin menjadi keluarga yang sejahtera. Bagaimana supaya sejahtera? Ya bekerja. Kitab Tesalonika mengatakan barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Ini sudah perintah Allah sejak kitab Kejadian. Kepada Adam, engkau akan berpeluh, berkeringat, susah, payah mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi debu karena engkau berasal dari situ. Dua kata yang dipelihara, susah, payah. Susah itu kerjanya hati, kerjanya pikiran, berarti mikir. Artinya sebelum bekerja dipikir saya mau kerja apa. Kalau kerja keras itu susah. Ini. Nah setelah dipikir jelimet, pikirkan untung ruginya apa. Dikerjakan. Payah, sing payah kuwi fisik, kerjakan. Artinya nyambut gawe dengan serius. Untuk kesejahteraan keluarga. Kan keluarga ndak mangan cinta. Makan apa? Ya mangan nasi, ya dah. Orang nasi tok ya sak lawuhe barang. Manusia butuh pangan, butuh sandang, butuh papan. Itu basic need, kebutuhan dasar. Bekerja. Ganteng ya dinyambut gawe. Sengaja saya ambil ini, ndak tak ambil wong macul, soalnya ndak cocok iki panjenengan kerjane ngono ya. Ganteng ya, kayak siapa? Aja kaya aku loh, aja kaya aku loh ya. Kaya Pak Yohanes ya masih boleh lah ya. Nek kaya aku aja ngenyek ya. Oke. Kerja betul. Firman Tuhan mengatakan di dalam 10 hukum. Ya 10 hukum ki nggone pasti Keluaran pasal 20. 6 hari hendaklah kamu bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. Ayat kalimat zona. Tapi pada hari ke-7 janganlah engkau bekerja, engkau, istrimu, anakmu dan semua orang yang ada di dalam rumahmu. Dilanjutkan kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Segala sesuatu ada
waktunya. Berarti kerja ada waktunya. Percuma kerja sampai malam-malam, betul waktu asik bekerja ndak terasa lapar. Wong pikirannya duit dan duit. Gak salah Pak, duit mikirnya duit, gak salah. Wong aku ya gelem kok duit. Iya, munafik kalau saya ndak mau itu ya. Tapi atur segala sesuatu. Kalau sampai kerja lupa makan, lupa istirahat, kilo, hati karep, tapi perut kilo nggak mau kompromi, sakit mah, betul dah? Nah, pelilit, lek wis ngono, dokter. Mesti nih mangan bubur ayam enak, mangan pil pahit. Ya. Keluar negeri mesti kia jalan-jalan, tapi keluar negeri untuk napa? Lah sampean sing jawab lho ya. Ngono lho. Lah ya anggur soboe pasar wage, Pucang Laban, Jatimul yo sana, tapi awake sehat, gitu loh. Cedok telo goreng, cedok gedang goreng, cedok jangan terong, oke, ngono loh. Ini pengalaman saya, gitu loh ya. Liwat kono mambu sate mumet tau Pak. Tapi lek mangan ora. Lah mung mambu tok. Sakjane aku ya wedi mangan sate Pak. Wedi lek tuman, ya. Lah ya kan diatur to keluargane. Bolak-balik tuku sate repot. Oke. Ada waktu kerja, susi, tidur, juga berdoa. Maka ini bisa tenang urip iki. Pekerjaan itu tidak akan habis sebelum kita pindah ke Bomujang atau Bongbulu. Panggah enek gayan niku Pak. Betul lho. Percaya gak? Lek wis nang kono istirahat. Lah apa ya nunggu itu? Tuhan firmankan tadi, memberinya waktu tidur. Lah bukan berarti bar tidur ini terus sesuk dibuka sor bantal enek duite. Bukan, lek kuwi ngingu blorong tegese. Ya, ada kepercayaan seperti itu kok. Tenang seperti orang yang tidur itu loh ya, diberkati oleh Tuhan. Apanya? Nyambut gaene sregep, awake diopeni istirahat. Namane raga, Pak. Raga ki kurungane sukma. Oh iki cara Jawa ya saya beritahu ini. Wong anu kan wis ngerti lah tulung agung. Raga iku kurungane sukma, diragoi kayane siteng sedinane. Lek raga iki rusak, sukmane iber kaya kurungan manuk, lek kurungane rusak manuke iber. Lha. Mulane raga kuwi kudu diragati. Lha, raga kurungane sukma, diragoi kayane siteng sedinane, lek raga rusak sukmane muwa iber. Ya, mulakno raga kudu diragati. Jamu ki jaganan awakmu. Lho. Oke, selain itu berdoa, karena yang memberikan rezeki ada Tuhan. Ya, dengan satu keyakinan Tuhan berfirman, hei manusia, termasuk hei Suprapto, masuk pelayananmu neng dhuwur kono. Berfirman pada saya tuh, jemaah sing tak layani iki lebih tinggi Pak karo GKA Tulungagung. Ndak percaya kesana lak nggone luwih dhuwur Pak. Anak cucunya orang percaya tidak akan meminta-minta. Betul? Amin. Endi aku minta-minta? Ya ora enek to. Aku minta karo Pak Yohanes ya ora. Pak, enggak Pak. Iya. Tanya mesti dicek ya. Yang liyane ya. Pak, tolong Pak, mau pilih
Separuh rego ya Pak ya. Tanya aja ya ora. Gak minta kok. Gengsi dong. Ya. Gak minta. Firman Tuhan begitu kok. Ya orang ngarep-ngarep Pak artinya. Ning lek diweki ya arep kan begitu loh ya. Sing bener ki kuwi. Orang ngarep-ngarep ning lek diweki ya. Nah, beda loh. Ya, lek ngarep-ngarep ki jiwane jiwa pengemis. Wong hamba Tuhan kok Pak ngemis, pakai dasi gini. Lek aksi kaya ngene iki. Nyuwun iki piye lho ya? Aku ini. Janganlah ngisin-ngisini hamba Tuhan kok pengemis. Tapi lek diweki ndak arep kuwi jenenge ya sombong. Kan ndak boleh ya ta. Wong memberi dengan hati yang rela. Iki lho Pak, jas udan. Oh iya matur nuwun. Ayo yang ngono. Ya kan berguna itu ya. Matur nuwun. Dan orang yang memberi kepada hambanya tidak kehilangan upahnya tadi walaupun hanya secangkir air sejuk apa neh lek liyane kan ngono to. Oke. Diberkati oleh Tuhan. Nerima berkat itu dengan rasa tenang. Tenangnya seperti apa? Tenangnya orang tidur itu loh. Enek apa-apa tidur itu tenang. Pak, saiki enek wong sing angel turu, lek ora nganggo obat ra iso turu. Aduh mesakne, Pak. Lah kok kalah karo ya nuwun sewu ora ngelokne lho saya tidak merendahkan sing ning ngarep-ngarep lho Pak. Enek wong sing tuku tempat tidur spring bed regane 10 juta, 15 juta, 20 juta ya enek. Lah kok kalah karo sing turune ning pring bed. Tahu pring bed? Lincak gitu ya, iso turu ngorok ya gitu loh ya nek kono. Sing tukan kok ora iso. Ya coba di mana itu? Pasti ada something wrong, yang salah di mana? Saya percaya kalau ini dilakukan ada waktu kerja, ada waktu istirahat, ada waktu berdoa. Oh, Tuhan memberkati. Amin. Nyawa ya seger ya gitu. Next terus. Nah iki terakhir. Wong wektune 7.40 kok. 20 iki urung 35. Lihat ini. Itu pahlawan-pahlawan prajurit panah. Saudara-saudara, di tempat saya itu ada tempat latihan panahan. Saya coba tanya, arep khotbah ora mek saiki tanya, piye Pak? Itu pasti diukur. Ketajaman bedornya, ujungnya itu berapa? Kelurusan anak panah itu bagaimana? Beratnya bagaimana? Kelenturan busurnya bagaimana? Seorang pahlawan pasti begitu. Supaya apa? Waktu dibidekkan tepat. Harus parabola bagaimana? Karena ada begininya. Dihitung betul itu. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak kita di tangan kita. Artinya keluarga itu harus menjadi fasilitator dan motivator. Anaknya diopeni fisiknya, diperhatikan pendidikannya, dilatih keterampilannya biar punya skill. Lek lulus ora nggawe ijazah tapi ora iso kerja, akhirnya menambah angka pengangguran. Dilatih. Ya. Saya turut bersyukur sebagai warga GKA Anugerah punya sekolahan di naungan gereja kita. Waduh, waktu perpisahan itu saya terkagum-kagum. Lihat anak kecil, lek ndak salah kelas 4, kelas 5,
pinter dadi MC, pinter. Lho ora gampang lho dadi MC itu. Coba panjenengan bicara di hadapan umum lak rada angel gitu ya. Dadi soleh dadi fungsionaris gereja bagus. Iso ngumumne warta dengan baik. Iso memimpin rapat dengan baik. Syukur. Nari yo pinter, ya, nyanyi yo pinter, ya. Kalau saya lihat bagus-bagus lah. Sekolah kita itu bagus-bagus. Ya mik kurang titik sitok ae, halamane kurang cuma kuwi tok. Jangan ingin bermain, ya, nggih upacara. Kita juga untuk parkir. Balik ke bagian itu. Dididik seperti ini. Lalu apa saudara? Setelah diperiksa lalu diarahkan. Arahkan, nak cita-citamu apa? Kalau cita-citamu misalnya jadi tentara, sekto. Le podak kler to kowe dadi tentara. Wong ukuranmu ki tinggi semampai begitu kok. Apa Pak tinggi semampai? 0,5 meter gak sampai. Mulane aku ki ya ora tau dadi cita-cita dadi polisi, dadi tentara karena saya tahu diri, Pak. Lek koyo bloke Michael perang ngono ya cocok iki dadi pelaut to, gotot-gotot koyo ngono ya cocok. Arahkan. Yang bagaimana? Boleh kamu jadi tentara, tapi tentara untuk kemuliaan Tuhan, diarahkan. Boleh kamu jadi dokter, tetapi ingatlah, ojo dokter moto duiten, demok 0,0000 100, demok 00 100. Ya mbok iya nggih, pun sukae pinten lah ngriku. Nah, begitu itu baru bagus. Ya. Mosok 6 hari praktek terus di rumahmu. Sekali buka praktek untuk warga gereja neng gereja kono. Lek gerejane ndak duwe ruangan. Passwordnya apa? GKA. Masuk. Oh GKA. Punya anggota? Oh punya ini. Nah ngono itu diarahkan. Nek bocah cita-citane cita-citamu apa? Dadi Superman. Aduh kewong tuane. Lek wong cita-cita kok Superman, apa salahnya? Superman ki ndak tahu ukuran. Awake gedhi dhuwur sakmono, nganggo kaos ukurane kok S. Deloken Superman iki kan ono. Ya medhedhet. Mesinnya kan XL, itu dhewe kaosnya kan S. Kedua nganggo celana yo kuwalik, mesine sing segitiga kuwi ning jero. Lah kok ditekekne njaba? Leli, wis ora usah dadi Superman lah. Ngono. Cita-cita dadi apa? Iya. Kaya Pak Yohanes, bane dadi oh bagus. Baru ngono gitu ya. Aku ora ngomong kaya Pak Prapto ya kaya Pak Prapto silakan lah ya atau kaya apa begitu ya dadi petinju ada nih anak sekolah cita-citamu apa Mas dadi petinju minta ampun ngepuki wong terus kowe aku ngono del ragamu nyunyut piye kowe aku ngono wong itu peta dan teladan Allah kok rusai tuwek kowe kaya Mike Tyson itu ya kaya Muhammad Ali Korean digepuki cita-cita mbok ya sing ngono. Ini. Akhirnya saudara-saudara delas ki terakhir bahasa Inggris. Basa Jawane meh padha, Pak. Telas. Wah, ini loh. Rumah tangga itu dasarnya apa? Dasarnya iman Kristen. Punya visi untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga yang dinaungi oleh Tuhan. Gambarannya seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Kembali kami menghadap tahta kudus-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Atas kesempatan indah yang Tuhan berikan, kami bisa membaca, merenungkan firman-Mu. Walau suara hamba sudah berlalu, kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong supaya firman itu termeterai di dalam kalbu, sehingga menjadi kekuatan iman bagi kami semuanya, membangun keluarga di atas iman Kristen, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang kukuh, bakuh, sentosa, laksana batu karang di tengah ombak, di tengah lautan, diterjang ombak siang dan malam, namun tetap kukuh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Pagi ini saya akan bacakan warta gereja. Jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Ruslan Suprapto. Terima kasih Pak. Semoga pelayanan Bapak memberkati kita semua dan menjadi berkat juga untuk Bapak sekeluarga. Untuk perjamuan kudus, mohon jemaat mempersiapkan diri. Gereja kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 14 Juli tahun 2024 dalam ibadah yang pertama dan kedua di gereja, dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen tersebut. Untuk ibadah rutin tiap hari, ibadah tengah minggu, persekutuan doa pagi diselenggarakan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5.30, kebaktian tengah minggu midweek service, hari Rabu pukul 7, persekutuan komisi remaja, mohon anak-anak remaja bisa mengikutinya, The Power of Worship oleh Saudara Jonito. Juga untuk komisi pria besok hari Selasa, temanya adalah peran orang tua Kristen sebagai pendidik dan pembentuk karakter spiritualitas. Warta ulang tahun. Keluarga besar GKA Anugerah mengucapkan selamat bertambah usia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahunnya minggu ini. Ada Saudara Christian Marta Dinata, Ibu Amini, Ibu Kasimah, Saudara Marcelino Andara Arianto, Saudari Merlina Setia Kristi, Ibu Siwi Wulansari, Saudara Pracipta Buana Wahyu Mustika, Bapak Andi Sanjaya, Saudari Dwi Yulianawati. Adakah yang saya sebutkan tadi hadir pada pagi hari ini? Mohon berdiri. Ada ya? Nah, selamat bertambah usia. Tuhan Yesus memberkati. Perlu jemaat ketahui, pagi hari ini ada warga baru yang harus saya perkenalkan. Bahwa gereja kita telah menerima seorang mahasiswa praktek dari STT Tiranus Bandung ini, yaitu Saudara Burce Ronaldo Adu yang akan melayani selama 6 bulan di gereja kita.
ada baiknya saudara Burce atau saya panggil gimana? Burce, Ronaldo atau Adu? Ronaldo. Burce. Ya, saudara Burce untuk memperkenalkan diri karena kata orang tidak kenal maka enggak sayang. Silakan saudara Burce. Oke, baik, shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya sekali lagi Burce Ronaldo Adu, biasa dipanggil Burce. Asal daerah saya dari NTT, yaitu Pulau Rote. Dan saya diutus dari STA Tiranus, Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, untuk menjalankan praktek selama 6 bulan di tempat ini dan kiranya bisa menjadi berkat bagi semua yang ada di sini dan juga saya juga status saya sebagai pelajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Burce ya. Sudah punya pacar? Belum. Cuma tanya. Baik, waktu saya kembalikan lagi kepada liturgus. Kini tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Buat jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan secara transfer seperti yang tertera di layar saudara. Mari kita pujikan bersama-sama, berbahagialah. Buat yang bertugas, saya persilahkan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Boleh bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi
kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucapkan syukur Tuhan kehadirat-Mu, membawa pujian kami, hormat kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami merasakan kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur Tuhan atas selawatan dan pimpinan Tuhan pada kehidupan kami. Baru saja kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan Engkau pakai, sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi alat untuk pekerjaan, terlebih lagi untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja tempat ini ya Bapa. Kami menyerahkan untuk tangan yang melola, kiranya Tuhan berikan ketaatan dan ketakuan pada Tuhan Yesus, kiranya mereka boleh mengolah dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, doa, harapan, dan syukur kami serahkan ya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa berkat akan disampaikan kepada Bapak Pendeta Yohanes. Mari kita pujikan bersama-sama doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan telah memimpin dan menolong kami. Bahkan Tuhan juga boleh memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan yang kami telah lakukan dan ibadah yang sudah kami kerjakan, kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dalam seluruh kehidupan mereka, Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh belajar memberikan persembahan hidup kami yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan mengerti apa yang sedang mereka hadapi, bahkan kesulitan dan pergumulan yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kami masing-masing. Mohon Tuhan tetap menopang dalam anugerah-Mu, kami terus diberi kekuatan dan hikmat yang daripada Allah, sehingga di masa-masa yang sukar dalam hidup kami tetap dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kami tetap dapat menjadi berkat dan tetap dapat mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mereka tidak dapat hadir beribadah karena berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit, mari Tuhan Kau boleh hadir dalam hidup mereka, melawat dan mengaruniakan kesembuhan dalam hidup mereka masing-masing. Yang sedang tertindih dengan berbagai persoalan dan pergumulan, Tuhan kiranya Engkau boleh memberi kekuatan dan kelegaan dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan berbagai kegiatan hidup kami mohon Tuhan tetap memimpin hidup kami, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah setiap pekerjaan dan usahamu, diberkatilah seluruh mata pencaharian hidupmu. Dimanapun saudara pergi dan berada,
kiranya berkat dari Allah Tritunggal selalu memelihara dan memberkati kehidupan saudara. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal boleh memberkati kehidupanmu mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh, sampai jumpa minggu depan.